Bu, kita udah berjalan 4 bulan nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu, Bu, sebagai CGP? Nano Pak. Nano, bagaimana nih? Ada sedihnya, ada senengnya gitu. Sedihnya kadang kalau semangat lagi menurun tuh. Aduh, saya ngapain ya kayak gini? Ikutan kayak gini. Tapi apa yang bikin semangat, Bu? Semangatnya intinya saya melihat sekolah. Saya ingin memajukan sekolah. Memajukan. Welcome back to my channel Fajar Nurjaman. Dan hari ini saya PP 44 dari Kabupaten Kuningan sedang berada di ruang bicara kita milik dari SMA 1 Cidahu. Dan hari ini saya sedang membajak ruang ini ya. Bersama CGP saya nih, Ibu Wati Septiani. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah. Kita tuker dulu ya. Saya sebagai host dan Ibu sebagai narasumber. Hari ini BK-nya dibajak, ini mohon maaf sekali Bapak-bapak sekali semuanya ya. Baik Bapak, Ibu. Tadi kita sudah melihat Ibu mengajar secara langsung dan alhamdulillah ya. RPP berdiferensiasinya sangat bagus sekali, Ibu. Oh, alhamdulillah. Mantap nih. Cuman ada kekurangannya ya. Oh, pasti itu mah. Ya nggak apa-apa, kekurangannya cuman satu. Di situ kan ada variasi aktif dalam belajar di dalam dan di luar kelas seperti itu, Bu. Cuman lebih cenderungnya adalah kita di dalam. Kalau di luarnya mungkin Ibu bisa memberikan contoh-contoh seperti itu saja. Iya. Nah, hari ini saya diizinkan oleh bapak-bapak semua yang ada di sini untuk membajak ruang BK nih. Mumpung kita berada di sini. Ibu, kita ngobrol tentang Ibu nih sebagai CGP. Iya. Bu, kita udah berjalan 4 bulan nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu, Bu, sebagai CGP? Nano Pak. Nano, bagaimana nih? Ada sedihnya, ada senengnya gitu ya. Sedihnya kadang kalau semangat lagi menurun tuh. Aduh, saya ngapain ya kayak gini? Ikutan kayak gini. Tapi apa yang bikin semangat, Bu? Semangatnya intinya saya melihat sekolah. Saya ingin memajukan sekolah. Memajukan dalam hal apa nih? Memajukan kan sudah mentok di sini. Nah, benar gitu. sekali. Jadi saya ingin ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak, ya bisa diterapkan di sekolah gitu. Kemajuan. Umat di sini. Gitu. Tapi punya komunitas ya? Alhamdulillah ada. Sudah ya, bukan hanya satu ya? Iya. Nah, untuk Ibu dalam membagi waktu antara pekerjaan Ibu yang wajib sebagai guru dan pekerjaan Ibu sebagai CGP, iya. Bagaimana membagi waktunya, Bu? Ada kesulitan nggak? Kadang ada, tapi saya bisa mengaturnya ketika saya menjadi CGP itu di luar jam pelajaran. Gitu. Jadi ketika saya ada jam mengajar, ya saya sebagai guru matematika mengajar ke kelas. Kemudian kalau seandainya nggak ada jam, saya sebagai CGP misal mengerjakan tugas-tugas LMS atau apa. Kemudian kalau penerapannya sih di kelas juga materi-materi dari CGP itu langsung saya terapkan. Iya. Jadi tidak susah sih membaginya. Enjoy berarti. Enjoy. Karena tidak terlalu memberatkan juga tugasnya. Kadang ya keseharian kita tugasnya. Oke, nah ini yang wajib dicatat sama teman-teman semua sesama guru yang masih penasaran program guru penggerak tuh bagaimana sih? Nah, kita tanya nih dari hati ke hati. Bu, jujur ya, mumpung bisa disaksikan dengan semua orang. Pertama kali Ibu ikut CGP, khawatirnya apa? Khawatirnya pertama karena lamanya itu loh, Pak. 9 bulan. 9 bulan gitu. Kayak hamil. Ya. 9 bulan saya ngapain aja gitu, lama banget kan. PPG aja cuma 3 bulan. Betul. Gitu. Ini 9 bulan gitu. Nah, pertama waktunya mungkin ya. Kedua, karena saya status sebagai non PNS itu saya khawatir saya bisa nggak ya menggerakkan guru-guru yang senior gitu di sekolah gitu. Ketiga, membagi waktu, tapi itu udah teratasi. Udah teratasi semua ya. Nah, sampai 4 bulan ini nih yang namanya Ibu Wati
dari pertamanya, aduh Bapak gimana ya? Dia selalu curhat. Pak gimana ya, Pak gimana ya? Tenang. Karena CGP itu punya pendamping. Pendampingnya mudah-mudahan baik seperti saya. Ngarepnya ya. Nggak, karena kita sebagai pengajar praktik itu selalu harus memotivasi ibu, dan terbukti sampai detik ini Bu Wati masih bisa stay tune, masih bisa bertahan di CGP. Dan tahukah kalian semua bahwa Ruang BK adalah ide dari Bu Wati? Ya, ini adalah ide program dari Bu Wati loh. Ini adalah sebuah bentuk aksi nyata di mana harus bisa memajukan sekolah dengan sebuah program yang berpihak pada siswa. Nah, untuk Ruang BK tersendiri Bu, udah berjalan nih. Alhamdulillah. Udah ya. Nah, untuk menghidupkan ini, apakah siswa sesuai harapan kita berdua? Oh, bukan harapan kita ya, harapan Ibu yang selalu didorong sama saya. Siswa ikut berpartisipasi aktif nggak di BK ini? Alhamdulillah, siswa di sini peminatnya banyak. Banyak ya. Banyak sekali yang pengen jadi host, pengen jadi editor, pengen jadi operator. Pokoknya mereka antusias. Gitu. Sudah terbentuk komunitas berapa orang, Bu? Dari setiap kelas itu 3 orang. 3 orang. Jadi kali berapa kelas? 13, berarti tahap berapa? Ya, 39-an. 39 lah. Wah, udah Tapi lumayan itu cukup lebih lah. dari, ada sih yang lebih dari satu kelas itu, ada yang beberapa orang lagi nambah gitu. Pengen ikutan. Jadi tidak hanya 3 orang. Oke. Banyak lah. Nah, ini nih yang disebut dengan merdeka belajar. Jadi bukan hanya belajar di kelas saja. Merdeka belajar itu lebih cenderung meningkatkan potensi dan mencari bakat si siswa. Iya. Bakatnya gimana? Gitu. Ternyata siswa itu lebih dari kita loh, dari guru. Lebih atraktif ya? Iya benar. Kemudian dalam hal ngedit video juga mereka pada pinter-pinter loh, jago loh Pak. Jadi dalam pengeditan video di Ruang BK ini sama siswa kebanyakan. Oh, sama siswa? Mantap. Dan mereka udah lebih banyak mengenal aplikasi-aplikasi untuk ngedit video seperti itu. Nah, untuk pengembangan komunitas di siswa tersebut, nanti kan tadi dibilang ada 2 ya. Ada editing sama ada host. Ada pelatihan tersendiri nggak? Nah, itu diagendakan akan ada. Akan ada ya? Setelah pas nanti akan ada pelatihan untuk host, untuk editor, dan untuk operator gitu. Oke, nah untuk mengenai perkembangan itu sudah terlihat sangat menakjubkan ya Bu. Tapi dukungan dari semua warga ini nih, saya pengen tahu. Terbentuknya BK ini kan saya tahu sendiri loh, perjuangannya kayak gimana. Bagaimana dukungan sekolah saat ini Bu? Alhamdulillah dukungan sekolah sangat baik ya. Baik dari dukungan non materi atau materi itu baik sekali. Baik sekali. Mantap. Tadi juga saya sempat ketemu sama Pak Beni, itu kepala sekolah dari SMA 1 Cidahu yang ya akhirnya mendukung BK untuk terus maju. Mantap nih. Ini adalah sebuah program yang tidak boleh tidak boleh lekang oleh waktu. Kalau bahasa Sundanya mah tidak boleh obor baralakeun. Pada saat ini aja menggebu-gebu ke sananya redup, jangan ya. Apalagi komunitas siswanya sudah on. Iya benar. Nah, Ibu, kita berbicara tentang Ibu lagi, Bu. Kemarin itu kan di Loka 3 itu kita membahas visi misi sekolah ya Bu? Iya benar sekali. Nah, Ibu sudah sosialisasi? Sudah, tapi belum menyeluruh. Belum. Apa tantangannya Bu? Tantangannya mungkin karena kan harus sosialisasi ke pengawas atau itu belum bertemu secara langsung gitu. Tapi untuk kita face to face ngobrol, duduk bareng di sini bersama pejabat-pejabat tinggi kita, Wakasek dengan kepala sekolah itu sudah Bu? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Ada. Tapi itu jadi PR lah buat kedepannya. PR buat Ibu dan yang lainnya karena visi misi sekolah itu tidak bisa dibentuk dengan sendiri, harus semua. Benar. Ya. Nah, ini lagi Bu. Ibu tadi sudah menerapkan budaya positif yang baik. Pertama kali Ibu menerapkan budaya positif ada tantangan tersendiri nggak Bu? Banyak sih. Apa tuh? Tantangannya. Kan budaya positif ini kadang belum diterapkan ya di sekolah. Tapi ada juga yang diterapkan. Jadi hal-hal yang belum diterapkannya itu harus kita mulai terlebih dahulu gitu. Nah, budaya positif apa yang sudah diterapkan Bu? Ya misalnya seperti tadi di kelas kan Pak ya.
Tadi tuh ibu bapak lihat sendiri Iya, kan. kesepakatan kelas, oke. Di salam 5S kayak gitu ya, budaya senyum salam kayak gitu. Kemudian berdoa atau banyak sih, literasi juga ya. Literasinya. Nah, itu literasi yang paling saya soroti, belum bisa sebenarnya mah. Nah, tahu sendiri Indonesia ini angka. Ya, kalau untuk suka membacanya jauh sekali di bawah ya Bu. Nah, itu juga PR. Ya. Oke, ditunggu PR-nya untuk direalisasikan. Nah, untuk budaya positif tersendiri, apakah Ibu suka atau sudah atau sering berkomunikasi dengan komunitas Ibu? Jauh ini sering. Sudah. Ya, sudah. Mereka menerapkan? Menerapkan sih, tapi mungkin terkadang ada yang belum sepenuhnya menerapkan. Nah, Ibu kan sering ngobrol nih sama komunitas guru di sini. Ada sebuah program nggak yang terdekat deh selain BK udah berdiri nih, udah sangat hebat sekali. Ada lagi nggak program nanti bulan depan deh? Nah, itu benar. Itu pengen itu nggak menggerakkan literasi loh Pak. Pustakaan itu pengen dihidupkan gitu. Oke, cara yang Ibu bayangkan dulu deh sebelum Ibu melangkah kepada komunitasnya. Bakal kayak gimana? Mungkin saya akan mengajak anak-anak itu ya, terutama di mata pelajaran saya. Misal belajar di perpus kayak gitu. Kemudian membaca sebelum pembelajaran 5 menit, membaca 5 menit atau dan ya mereka dibiasakan untuk terbiasa dengan buku. Biasa dengan buku. Oke. Nah, Bu, tantangan tersendiri di literasi itu adalah rasa bosan, Bu. Nah, benar sekali kan? Rasa bosan. Saya sendiri aja, saya antipatik sama literasi. Saya nggak suka baca, tapi saya mencoba untuk menjadi seorang penulis. Aneh ya, nggak suka baca tapi pengen jadi penulis, konyol. Tapi itulah sebuah cita-cita. Maksudnya gini, tantangan di sekolah untuk membentuk sebuah literasi itu pasti sangat berat kalau misalkan kita hanya berpacu pada pelajaran. Nah, di sini sudah mencakup literasi yang lain nggak? Contohnya misalkan, tentunya anak punya bakat tersendiri lah. Contoh kita yang ada di kelas tadi si Jenal, yang tadi teriak-teriak, denger-denger dia suka puisi. Nah, apakah buku-buku di sini sudah menyediakan untuk hal-hal yang seperti itu? Alhamdulillah sudah. Sudah semua berarti. Dan ada di kelas Jainal juga yang sudah pandai menulis. Malah udah bikin 3 novel. Udah launching. Nah, itu permasalahannya, belum kita bantu untuk launching. Tapi dia udah selesai gitu. Selesaikannya 3 novel itu. Nida namanya. Nida. Ya, anaknya pendiam sih, tapi kalau masalah diam-diam tapi tulis aja gitu ya. Gitu. Ya biasa anak umuran segitu kan lagi seneng-senengnya ya. Senang mengekspresikan diri. Nah, betul gitu, sekali, Bu. Nah, ini PR-nya berarti mantep nih untuk literasi, bukan hanya dalam hal baca, Bu, sebenarnya mah cuman literasi itu dari baca dan menulis. Iya, benar. Nah, ini PR-nya. Nanti mudah-mudahan PR ini bulan depan bersama komunitas Ibu yang Ibu miliki bisa berjalan, minimalnya ada gerakan deh. Nggak mesti langsung dibuktikan, yang penting ada gerakan. Nah, untuk pemetaan kebutuhan siswa tersendiri, Bu, yang tadi Pajar lihat pada saat Ibu ngajar gitu ya. Ini sangat unik sekali, Bu. Bagi Pajar pribadi ini sangat unik. Kenapa? Kok bisa ya siswa itu langsung dengan PD-nya? Bu, saya ahlinya di poster. Bu, saya ahlinya mending di artikel aja deh. Bu, saya ahlinya di TikTok. Kalau TikTok it's okay lah, udah biasa gitu. Dan ini hal yang paling menarik bagi saya. Kok bisa anak itu langsung bisa menentukan seperti itu? Apa sih rahasia Ibu bisa seperti itu? Iya, jadi saya memberikan kesadaran kepada anak. So kamu tuh sebelum pembelajaran itu ya. Jadi kan pembelajaran kan sebelum statistika tadi tuh ada dimensi 3. Dan itu sama caranya seperti itu. Nah, belajar dari yang pas pelajaran pertama dimensi 3, mungkin mereka merasakan, wah, kayaknya saya lebih condong ke sini nih. Jadi waktu pas pembelajaran pertama mereka asal-asalan saja gitu loh. Nah, pas kedua statistik, Bu, saya mah lebih ke misal bikin poster nih jago, dan emang bagus sih hasil posternya gitu. Pakai aplikasi nggak, Bu, untuk poster? Pakai. Apa tuh? Aplikasi Canva ada ya. Kemudian yang lainnya itu Capcut atau apa tuh?
Iya model begini lah. Saya kurang hafal. Tapi banyak anak-anak. Hasil-hasil yang menarik itu apakah diapresiasikan dipajang atau nggak Bu nih? Nah kalau dipajang itu belum. Belum ya. Secara pribadi aja di handphone saya. Banyak berarti ya. Banyak sekali sampai memori full. Tapi ada kendala-kendala tersendiri nggak Bu? Kadang anak, ibu ini materinya gimana? Kata saya tuh materinya bebas, yang penting nyambung, misalnya. Jadi tidak dibatasi harus semua materi dimasukkan, tidak. Yang penting materinya ada dan nyambung dengan pas pembelajaran bab itu. Langsung itunya. Berarti anak itu langsung dengan sadar dirinya ya, bukan berarti ibu langsung memetakan dengan peta diagnosis awal, misalkan kuesioner begitu-begitu, enggak ya? Enggak. Langsung praktek dan mereka langsung bisa merasakan hebat berarti ya. Nah, manfaatnya bagi ibu sendiri nih dengan pemetaan kebutuhan pembelajaran dari siswa itu apa sih yang ibu yang ibu rasakan? Ya, manfaatnya saya berarti jadi lebih bisa tahu ya cara mengajar anak ini seperti apa gitu. Jadi lebih tahu lah bakatnya apa nih anak, berarti secara audio visual atau apa gitu. Jadi nanti kan pembelajaran di kelas kan bisa dibeda-bedakan gitu Pak. Berdiferensiasinya. Nah, strategi kita nyambung ke diferensiasi ya. Strategi ibu untuk menerapkan di suatu kelas dengan RPP berdiferensiasi dalam perihal konten, proses, produk. Strategi ibu untuk mencapai 3 itu apa? Ya, saya paling banyak ngobrol sama anak-anak. Jadi menggali potensi-potensinya dengan melakukan pendekatan. Nah, untuk kedepannya kira-kira ibu bakal ngelakuin apa nih? Bakal memperbaiki apa nih? Apa ya? Banyak sih harus diperbaiki, tapi bingung apa. Nanti sambil berjalan aja kali Pak. Yang penting mah kita terus berjalan dan evaluasi dalam perihal RPP. Iya benar. Nah, kita kembali ngobrol santai nih Bu, untuk memberitahu rekan-rekan kita yang masih penasaran dengan ibu sebagai sosok CGP, apalagi ibu non PNS loh. Iya. Ini kebanyakan jujur ya Bapak Ibu, nih kebanyakan itu banyak yang japri via WA. Pak Fajar, kalau misalkan CGP itu emang 9 bulan ya? Yes, betul 9 bulan. Tapi saya pernah bilang kepada golongan CGP saya, ada Bu Wati, ini yang sekarang kita wawancara, ada Bu Ika, ada Pak Lala, ada Pak Wahyu, ada Bu Tati, dan Bu Nur Halimah. Saya selalu bilang, Bapak Ibu tenang saja, PPGP itu tidak semengerikan yang Bapak Ibu bayangkan. 9 bulan. Buktinya apa? Lihat tuh. Lihat Bu Wati masih senyum-senyum begitu. Masih enjoy. Karena PPGP itu programnya santai-santai begitu. Ya kan, Bu? Betul? Iya, benar sekali. Nah, kalau pengen tahu kita nanya deh, Bu, selama PPGP kalau pelatihan-pelatihan yang lain kan stay tune dari jam 7 sampai jam 4, jam 7 sampai jam 4. PPGP gimana, Bu? Biar mereka tahu. PPGP itu sebenarnya tidak banyak menguras waktu kita ya. Karena Zoom juga paling seminggu kali ya, dan itu juga paling 2 jam. 2 jam. Gitu. Kemudian tugas-tugasnya juga tidak terlalu berat, gitu. Jadi ya menurut saya mah ya masih enjoy aja gitu. Enjoy aja ya. Nah, banyak juga yang nanya ke saya, Bu. Pak, saya bingung di aksi nyata. Nah, kalau aksi nyata mungkin karena kita kan harus langsung menerapkan materi yang sudah kita pelajari, harus langsung diterapkan di sekolah gitu. Menerapkan sekolah. Bisa dalam buat video atau apa. Tapi kalau tugasnya sih emang tiap hari tuh kadang ada aja. Tapi itu bisa diatasi kalau kitanya benar-benar serius menjalaninya. Ingat, ikutan PPGP bukan hanya karena sertifikatnya, tapi ilmunya juga wajib tuh. Nah, ada juga yang komen ke Fajar itu, Pak, saya non PNS, saya takut. Sama Bu Wati juga takut. Tapi saya selalu bilang, karena saya juga non PNS Bapak Ibu ya, saya selalu bilang, Bapak Ibu tenang aja, ada saya. Gayanya sih gitu. Padahal dalam hati pada deg-degan Bapak Ibu. Tapi kita tanya deh Bu Wati yang sudah sampai bisa bikin ruang BK ini, gimana sih caranya untuk menggaet para senior kita, Bapak Ibu yang lebih berpengalaman? Gimana sih Bu cara-caranya? Kasih tahu dong triknya. Caranya mungkin
Ya kita melakukan pendekatan aja, Pak. Banyak ngobrol sama mereka. Jadi kita keluarkan apa yang ingin kita lakukan, program apa yang ingin kita buat di sekolah. Dan mereka juga pasti akan mengerti kalau itu untuk kebaikan sekolah gitu. Pasti mendukung, Pak. Pasti mendukung. Tapi ibu pernah berpikir untuk udahan lah? Pernah. Pernah. Gara-gara apa, Bu? Ketika saya ketika saya sibuk dengan belum bisa membagi waktu ya. Jadi ketika anak saya sakit, kemudian tugas sekolah banyak ya gitu. Kemudian ada masalah lagi. Nah, itu tuh dari sana saya berpikir, ya Allah, ngapain saya ikutan ini ya? Itu tuh waktu bulan ke berapa ya? Kedua atau ketiga tuh. Bulan. Oh iya. Tapi setelah dijalani ya bisa ternyata dihadapi dengan 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 senyuman. Jadi sebenarnya semuanya bisa teratasi kalau kitanya mau menjalaninya dengan penuh semangat. Nah, gitu. Intinya mah niat. Betul ya, Bu. Nah, itu kan Ibu pernah sempat ngedown. Berarti bukan masalah di internalnya ya, bukan. Tapi lebih di eksternal. Iya. Berarti pendukungan sampai terbukti bikin ruang BK ini sekolah sangat mendukung sekali, dan alhamdulillah saya bisa membajak hari ini, Bapak Ibu. Ya, ini suatu keberkahan, saya diizinkan untuk membajak. Jarang-jarang orang membajak izin tuh jarang, Pak. Bu. Saya diizinkan. Diizinkan itu. Dan ini, Bu, apa yang Ibu rasakan setelah 4 bulan ini, manfaatnya? Aduh, manfaatnya banyak sekali, Pak Fajar. Kalau diceritain mah gak bakal habis nih. Jadi salah satunya deh. Dari materi yang kita dapatkan di PGP ini, Pak, sebenarnya banyak manfaatnya untuk guru. Maksudnya untuk profesi guru. Jadi bagaimana kita memimpin pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana kita memerdekakan siswa gitu. Jadi ya nyambung lah. Ya emang benar, ternyata program ini tuh emang baik sekali, Pak. Misalnya dalam membuat RPP berdiferensiasi tuh, itu juga bagus sekali. Jadi memberikan kebebasan kepada anak untuk melatih bakat dan minatnya gitu. Tidak dibaksakan oleh gurunya gitu. Otoriter lah istilahnya. Berarti manfaatnya sangat baik, dan saya bisa lihat langsung tadi Ibu sudah bisa menerapkan semuanya. Nah, satu lagi, Bu, sebelum kita tutup. Apa yang harus saya rubah, Bu? Ibu butuh apa deh dari saya? Saya tuh pengen pendampingan di luar, Pak. Aduh, payah ya. Itu maksudnya secara berkelompok. Oh, oke. Atau di luar. Enggak hanya di sekolah maksudnya. Okay. Misal PP 44 itu kemana gitu, pendampingannya di mana gitu. Oke, nanti kita diskusikan. Kalau hari ini untuk pendampingan hari ini PI 3 itu kita, karena saya harus melihat cara ngajar ya, Bu, Bapak Ibu, dan melihat RPP-nya sudah sesuai atau tidak. Jadi 1 hari 1. Nanti kalau misalkan kita ada waktu untuk PP dan CGP saja, insya Allah direncanakan lah. Siap. Okay. Tapi untuk pendampingan tersendiri, Bu? Sudah baik sih, nggak ada masalah. Ibu butuh apa dari saya? Sudah terpenuhi. LMS udah. Cara maksudnya kalau ada masalah juga kan Pak Fajar langsung respon gitu. Misal saya, Pak, ini gimana, saya ada kendala gimana. Tapi Pak Fajar langsung ngasih solusi kan gini. Jadi langsung transfer. Iya, itu harus, Pak, transfer adalah utama. Jadi pendampingan Pak Fajar udah bagus. Alhamdulillah. Kalau di saya gitu. Nah, harapan Ibu nih. Apa? Ini bulan keempat, kita akan menghadapi sampai 5 bulan lagi. Pasti lulus ya? Insya Allah. Kalau misalkan Ibu lulus nanti, Ibu pengen apa? Pengen apa? Harapan Ibu apa? Harapan saya pemerintah lebih memperhatikan CGP. Lebih memperhatikan CGP. Oke. Mudah-mudahan Mas Nadiem Makarim nanti di tag ya, Pak Nadiem. Terlebih lagi untuk non-PNS. Oh iya. Insya Allah nanti kalau regulasinya betul ya, nanti ada tambahan lah sertifikat di bawah pada saat CPNS, mungkin ya, harapannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini
adalah CGP saya yang kedua. Hari ini pendampingan yang kedua. Dan saya sudah melihat cara ngajarnya. Sudah memeriksa RPP berdiferensiasi. Dan hari ini saya sudah membajak ruang BK-nya. Dan sangat luar biasa sekali. SMA 1 Cidahu sudah sangat maju di mata saya. Dan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah mengizinkan ruang BK-nya saya bajak. Untuk konten saya dan konten bapak-bapak juga. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin terima kasih juga Bu Ati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tim hebat di balik layarnya nih. Ada Pak Ude. Ini adalah Wakasek. Pras ya Pak? Iya. Ada Bapak. Allah Akbar. Ada nih Dani Pak. Pak Dani. Sebagai apa nih? Sebagai TK. Ini adalah operator ahli dari podcast Ruang BK. Terima kasih sudah mengizinkan saya membajak, Pak. Dan ini adalah laporan terakhir pada saat PI 3 di SMA 1 Cidahu. Nah, ini hasilnya. Dan langsung on YouTube. Mantap ya. Luar biasa SMA 1 Cidahu.